Halo semuanya, sumber datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah anomali geografis yang benar-benar mind-blowing. Apalagi buat kita yang tinggal di negara tropis. Gini ya, buat kita yang tinggal di dekat Khatulistiwa, ritme siang dan malam tuh gampang banget ditebak kan? Aturan 5 waktu sholat juga super jelas, karena semuanya ngikutin pergerakan matahari. Dari fajar, tengah hari, sore, sampai matahari terbenam. Tapi, pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau kamu tinggal di ujung bumi, di mana mataharinya literally menolak buat terbenam? Nah, hari ini kita bakal ngebahas panduan lengkap buat pemula tentang gimana sih umat Islam beribadah di ujung dunia sana. Yuk, kita mulai. Coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Gimana caranya kita sholat Isya kalau waktu maghribnya aja baru nyampe di tengah malam? Sebagai pengingat nih buat yang baru belajar, maghrib itu kan ditandai sama terbenamnya matahari, dan Isya itu dimulai waktu cahaya merah senja udah benar-benar hilang dari langit. Buat kita yang terbiasa sama siklus 12 jam siang dan 12 jam malam yang santai, pertanyaan ini mungkin kedengaran kayak teka-teki yang nggak masuk akal ya. Nggak mungkin lah. Tapi faktanya, buat saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah lintang tinggi, ini tuh dilema praktis yang beneran kejadian setiap tahun. Jadi pertanyaannya, gimana aturan-aturan klasik yang umurnya dari ribuan tahun ini bisa beradaptasi sama fenomena kayak matahari tengah malam? 4 jam. Coba perhatiin angka ini baik-baik. 4 jam ini adalah realitas yang pastinya bikin fisik bener-bener capek. Di tempat-tempat kayak Inggris, Skandinavia, atau Alaska pas puncak musim panas, durasi malam hari tuh bisa cuma 4 jam aja. Bahkan bisa kurang dari itu loh. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh bayangin kamu lagi puasa Ramadan di sana. Kamu mungkin baru bisa buka puasa dan sholat maghrib jam 11 malam. Terus kamu harus lanjut sholat isya, makan sahur, dan udah harus siap-siap sholat subuh lagi jam 2 atau setengah 3 pagi. Kapan tidurnya coba? Ritme kayak gini hampir nggak ngasih waktu buat tubuh kamu istirahat nyenyak, padahal besok paginya harus kerja lagi. Jadi ini bukan sekedar pusing mikirin jadwal ya, tapi benar-benar tantangan fisik yang super ekstrim. Oke, biar nggak bingung, kita bakal pecahin teka-teki ini selangkah demi selangkah. Pertama, kita bahas fenomena hari tanpa akhir, terus lanjut ke aturan klasik buat orang yang bepergian, fatwa modern di Eropa, bedanya cuaca ekstrim sama malam yang super pendek, praktek nyatanya di ujung utara, dan terakhir, kesimpulan praktisnya. Sip, kita masuk ke bagian pertama, hari tanpa akhir dan istilah kunci. Nah, sebelum kita bisa benar-benar paham gimana para ulama memecahkan masalah lintang tinggi ini, kita perlu tahu beberapa kosakata penting. Tenang aja, fikih Islam itu bukan sekumpulan aturan kaku yang nggak ada toleransinya kok. Kita kenalan dulu yuk sama dua konsep sakti ini. Yang pertama itu rukhsah. Secara gampang, rukhsah ini artinya keringanan, konsesi atau fleksibilitas dalam hukum Islam. Ini kayak semacam pengecualian dari aturan umum yang sengaja dibikin buat ngasih kemudahan. Contoh simpelnya nih, kalau kamu lagi sakit atau cedera dan gak bisa berdiri, kamu dapat rukhsah buat sholat sambil duduk. Gampang kan? Nah, istilah kedua adalah masyaqqah, yang artinya tuh kesulitan yang benar-benar nyata dan super berat. Dua konsep inilah yang jadi fondasi utama kita hari ini. Prinsip dasarnya gini, ketika ada masyaqqah atau kesulitan yang ekstrim muncul, hukum Islam itu bakal meluas dan ngasih rukhsah biar hidup kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Make sense kan? Lanjut ke bagian kedua, aturan klasik untuk musafir. Sekarang, mari kita sedikit time travel ke masa lalu. Penting banget nih buat kita tahu kalau fleksibilitas dalam hukum Islam itu bukan barang baru yang tiba-tiba diciptain buat orang London atau Oslo zaman sekarang aja. Percaya nggak, fondasi buat adaptasi ini udah dibangun dari berabad-abad yang lalu loh. Terutama soal aturan bepergian. Coba lihat kutipan ini. Ulama klasik top Ibnu Taimiyah pernah bilang kalau selama seorang musafir itu belum berniat buat menetap secara resmi di suatu tempat, dia berhak buat mempersingkat sholatnya. Meskipun dia udah nyangkut di sana berbulan-bulan. Kok bisa gitu? Ya karena di zaman dulu, bepergian itu artinya naik unta ngelewatin gurun pasir yang ganas berminggu-minggu. Makanya ulama klasik mendefinisikan status musafir ini dengan sangat luas. Lebih mementingkan niat daripada cuma sekedar lokasi fisik, supaya umatnya nggak tepar gara-gara kelelahan perjalanan yang ekstrim. Nah, penerus beliau, Ibnu Qayyim, malah bikin konsep fleksibilitas ini makin kuat. Beliau nyatet kalau sebenarnya nggak ada loh batasan hari yang kaku dalam hadis soal apa yang disebut sebagai sebuah perjalanan. Lebih gila lagi, aturan ini berlaku buat semua perjalanan di muka bumi tanpa harus mikirin batas jarak minimum. Ini ngebuktiin sebuah fakta sejarah yang luar biasa. Dari awal, hukum Islam itu emang udah didesain secara universal buat beradaptasi sama pergerakan manusia dan kesulitan apapun yang muncul pas kita lagi jauh dari rumah. Keren banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fatwa modern di Eropa. Mari kita balik lagi ke era modern. Pas globalisasi makin kencang, komunitas muslim mulai menetap permanen di Eropa Utara dan Amerika Utara. Mereka ini bukan lagi musafir kayak di zaman unta dulu, tapi udah jadi penduduk tetap. Nah, benturan antara siang hari yang ekstrim sama tuntutan hidup modern ini jelas butuh panduan baru dong.
Kalau kita lihat timeline ini, kelihatan banget betapa beraninya para ulama menghadapi masalah ini dari dekade ke dekade. Tahun 1982, Rabita ngeluarin aturan awal, kalau malamnya cuma 4 jam atau kurang, umat Islam boleh pakai jadwal alternatif. Terus tahun 1986, karena makin banyak populasi yang geser ke utara, dunia sampai harus dibagi ke dalam zona-zona spesifik. Maju ke 2017, Dewan Fatwa Eropa ngasih izin khusus buat ngegabungin sholat pas musim panas dan dingin yang ekstrim. Dan yang paling baru, tahun 2023 kemarin, Komite Dokter Baalau ngeluarin izin spesifik buat ngegabungin sholat bagi komunitas di Inggris pas musim panas yang benar-benar menguras tenaga. Nah, yang benar-benar menarik dari tabel perbandingan ini adalah ngeliat gimana para ulama punya penekanan yang beda, walaupun niatnya sama-sama peduli. Dewan Fatwa Eropa itu lumayan fleksibel, ngebolehin ngegabungin sholat kalau emang dibutuhin biar orang gak kesusahan. Tapi di sisi lain, Islam Web yang lebih berakar ke tradisi Timur Tengah bilang kalau malam pendek aja tuh nggak cukup buat jadi alasan. Gabungin sholat cuma boleh buat penderitaan yang udah parah banget. Sementara itu, Komite Dokter Ba Asih Lalau ngambil jalan tengah yang benar-benar ngeliat realitas zaman now. Mereka fokus buat ngeringinin beban secara menyeluruh buat minoritas yang harus bangun pagi-pagi buta buat cari nafkah. Ini tuh proses yang super hati-hati banget buat nyimbangin aturan asli sama konsep ruksa yang kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, cuaca ekstrim versus malam yang pendek. Ini dia nih momen aha yang paling krusial buat benar-benar paham logika di balik fatwa-fatwa tersebut. Gini ya, kita harus bisa bedain dua hal ini dengan tegas. Cuaca ekstrim yang ada di bumi dan fenomena astronomi yang ada di langit. Hukum Islam nanganin keduanya dengan cara yang beda banget. Bayangin kamu lagi di tengah badai salju yang membutakan mata atau suhu yang bikin beku. Itu cuaca ekstrim. Hawa dingin yang menusuk tulang kayak gitu literally bisa ngancam nyawa kamu kan? Makanya ulama sepakat itu adalah alasan yang sah banget buat ngegabungin sholat biar kamu nggak usah bolak-balik nembus badai. Di sisi lain, matahari yang terus bersinar di tengah malam itu cuma anomali astronomi. Secara fisik, siang hari yang panjang nggak bakal ngebunuh kamu kalau kamu diam aja di dalam rumah. Makanya, fenomena ini biasanya cuma memicu metode perhitungan atau estimasi waktu buat ngejaga ritme ibadah dan bukan otomatis ngasih tiket gratis buat ngegabungin sholat cuma gara-gara pengen nyaman doang. Poin ini dipertegas lagi sama Syekh Al-Albani, salah satu ulama dan ahli hadis paling dihormati di era modern. Beliau merumuskan kalau hawa dingin parah yang bikin perjalanan balik ke masjid jadi bahaya, itu adalah sebuah masyaqqah atau kesulitan fisik yang nyata. Ingat ya, agama itu nggak pernah nyuruh kamu mempertaruhkan nyawa cuma demi sebuah rutinitas. Kutipan ini ngasih lihat betapa hukum Islam itu sangat berempati sama kesejahteraan fisik dan keselamatan manusia, jauh di atas sekedar nerapin aturan secara kaku. Yuk lanjut ke bagian kelima, praktek di ujung utara. Terus, gimana dong semua teori filosofis dan hukum ini benar-benar diterapin sama orang-orang di kehidupan nyata, di tempat paling dingin di bumi? Nah, disinilah kita kenalan sama konsep luar biasa yang namanya takdir, alias estimasi atau perkiraan. Buat kamu yang baru dengar mungkin bakal kaget banget kalau tahu kerangka kerja buat estimasi waktu ini ternyata asalnya dari sebuah nubuat kuno, yaitu hadis tentang Dajjal. Dulu banget Nabi Muhammad pernah ditanya sama para sahabatnya soal masa di akhir zaman, di mana panjang satu hari itu rasanya bisa kayak setahun, sebulan, atau seminggu. Pas ditanya gimana cara sholat di hari yang panjangnya setahun itu, Nabi nggak nyuruh mereka buat libur sholat. Beliau justru menginstruksikan buat memperkirakan atau mengestimasi waktunya ngikutin ritme normal. Gila nggak sih? Ribuan tahun kemudian, prinsip takdir inilah yang nyelamatin praktek ibadah umat Islam di lingkar Arktik hari ini. Kalau kita mantau berbagai komunitas, penerapannya itu beda-beda tapi tetap terstruktur rapi. Di Norwegia dan Swedia banyak masjid yang pakai metode takdir ini. Jadi mereka nyamain jam ibadah mereka sama kota normal terdekat pas mataharinya mogok terbenam. Beda lagi di Alaska, Dewan Muslim di sana pakai pendekatan matematis yang lumayan kompleks. Ngukur kemiringan matahari di sudut 15 atau 13 derajat di bawah ufuk buat nentuin masuknya waktu sholat. Kalau di Rusia Utara, komunitas di sana biasanya ngikutin waktu malam di wilayah lain atau sekalian ngegabungin sholat di masjid pas saljunya udah terlalu lebat. Semua ini ngelukiskan gambaran yang super hidup tentang gimana orang-orang mempertahankan keyakinan mereka, ngegabungin ketekunan hitungan matematika sama dedikasi spiritual di bawah terangnya matahari tengah malam. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan praktis untuk minoritas. Kita udah menempuh perjalanan sejarah dan geografi yang panjang banget nih. Jadi, apa sih intisari dari semua ini buat kamu yang baru mulai belajar soal aturan dasarnya? Jadi, poin krusialnya, kita bisa merangkum panduan pertahanan hidup ini ke dalam 3 langkah simpel. Langkah pertama, aturan dasarnya adalah selalu jalanin ibadah di waktu standar, selama kamu masih bisa lihat matahari terbit dan terbenam pakai mata telanjang.
Langkah kedua, kalau hari-harinya udah jadi ekstrim banget secara astronomis, kayak nggak ada malam sama sekali, baru deh kamu beralih ke estimasi alias takdir dengan ngikutin jadwal kota terdekat yang normal. Langkah ketiga, nah urusan ngegabungin sholat atau jamak, itu murni disimpan sebagai jalan keluar terakhir. Cuma boleh dipakai kalau bener-bener ada masyakoh atau kesulitan parah yang ngancam nyawa, kayak badai es, dan bukan sekedar gara-gara kita pengen buru-buru tidur, oke? Pada akhirnya ini semua ninggalin kita sama sebuah perenungan yang bikin merinding. Gimana bisa coba aturan-aturan kuno yang sering dianggap kaku ini ternyata bisa beradaptasi dengan sebegitu indahnya di dunia modern kita yang serba terhubung ini, bahkan di ujung bumi sekalipun. Dari padang pasir di Timur Tengah sampai ke tundra yang membeku di Alaska. Fleksibilitas hukum ini yang sukses nyimbangin aturan ketat sama empati kemanusiaan yang mendalam, jadi bukti nyata kalau sistem ini nggak cuma dibikin buat satu tempat aja, tapi emang dirancang untuk kebaikan umat manusia dimanapun mereka melangkah. Keren banget kan? Makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.